Bro, sekarang orang lagi rame-ramenya ngomongin bridge. Apa itu bridge? Oke, kita bahas. Jadi bro, bridge ini merupakan aliansi negara-negara ekonomi berkembang yang bertujuan memperkuat pengaruh global serta meningkatkan kolaborasi ekonomi bro. Pada awalnya, aliansi ini dibentuk untuk menyoroti peluang investasi negara-negara anggotanya, bro. Negara-negara pendirinya, yakni Brazil, Rusia, India, dan Cina, mengadakan KTT pemimpin pertamanya di Rusia, bro, pada tahun 2009 dengan nama Bridge. Baru pada tahun 2010, Afrika Selatan masuk sebagai salah satu anggotanya dan mengikuti konferensi puncak pertamanya pada tahun 2011, sehingga berganti nama menjadi Bridge. Pada tahun 2014, Bridge mendirikan sebuah lembaga keuangan dengan nama New Development Bank. Lembaga keuangan ini bertujuan untuk menyediakan pendanaan bagi pasar negara berkembang dan membantu proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan negara-negara berkembang, bro. Dan pada tahun 2021, Dewan Gubernur lembaga ini menyetujui bergabungnya Bangladesh, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Uruguay, bro. Rusia menjadi ketua kelompok ekonomi Bridge sekaligus menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi mereka yang ke-16 bro di Kazan pada tanggal 22 Oktober 2024 kemarin. Dalam acara itu, ada beberapa negara yang hadir sebagai tamu undangan bro, termasuk diantaranya Indonesia. Menteri Luar Negeri RI, Bapak Sugiono, turut hadir sebagai utusan khusus Presiden Prabowo yang diundang sebagai negara mitra bro. Poin dari konferensi tersebut, Bridge memperkuat perdagangan dan penyelesaian keuangan dalam mata uang lokal untuk meminimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif. Dalam deklarasi Kazan tersebut, kelompok mereka juga menentang tindakan pemaksaan Barat secara sepihak, yang dimana tindakan tersebut melanggar hukum internasional, bro, termasuk sanksi ilegal terhadap ekonomi dunia, perdagangan internasional, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa keuntungannya jika Indonesia menjadi salah satu negara anggota Bridge? Jika Indonesia bergabung dengan negara-negara Bridge, beberapa pakar mengatakan bahwa Bridge ini adalah sebagai kendaraan baru bagi Indonesia, bro. Dikarenakan kepentingan Indonesia lebih pas ke Bridge, baik itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan solidaritas sesama negara selatan, bro. Selain itu, Menteri Luar Negeri juga menegaskan bahwa Bridge selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, bro. Tapi di sisi lain, ada yang mengatakan juga bahwa Bridge ini adalah revisionis dari negara-negara yang tidak puas dengan sistem yang dibangun oleh Barat saat ini, bro. Bisa jadi negara-negara yang ikut serta bergabung dengan kelompok tersebut dicap sebagai negara yang anti-Barat. Meskipun begitu, Pak Menlu sendiri mengatakan bergabungnya Indonesia ke Bridge merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif, bro. Bukan berarti Indonesia ikut kubu-kubuan, melainkan untuk berpartisipasi aktif di semua forum. Menlu Sugiono sendiri menegaskan bahwa Indonesia tetap melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus melanjutkan diskusi dengan negara-negara maju, bro. Dalam deklarasi tersebut, beredar foto Presiden Rusia Vladimir Putin memegang uang kertas yang tampak depan terdapat simbol 5 negara pendirinya, sedangkan di belakang terdapat simbol bendera negara-negara lainnya, termasuk Indonesia, bro. Dan di Indonesia sendiri, bro, sempat terdengar desas-desus bahwa uang kertas tersebut merupakan alat transaksi yang sah di negara-negara yang beraliansi dengan Bridge. Tapi faktanya tidak, bro. Bridge secara resmi belum mengumumkan perihal cetakan uang kertas yang bisa dipakai secara sah di negara-negara anggotanya, bro. Uang kertas yang beredar tersebut merupakan hanya simbol dan masih belum bisa dipakai. Bahkan, pernyataan resmi dari Presiden Putin sendiri bahwa Bridge belum berencana untuk membuat mata uang khusus bagi negara-negara anggotanya, bro. Ada beberapa usulan menyarankan untuk mendukung mata uang Bridge dengan emas yang dapat memberikan stabilitas dan mengurangi risiko yang terkait dengan inflasi mata uang fiat, bro. Tapi meski begitu, transaksi perdagangan yang digunakan oleh negara-negara anggota Bridge masih menggunakan mata uang nasional masing-masing, bro. Menurut Kementerian Rusia, Anton Siluanov, jika gagasan mata uang tunggal Bridge terwujud, New Development Bank sebagai lembaga keuangan negara-negara anggota Bridge dapat menjadi semacam clearing center yang akan menyederhanakan masalah pembayaran untuk pengiriman barang bersama, bro. Bridge yang awalnya menyoroti peluang investasi antar negara-negara berkembang yang digawangi oleh Rusia dan Cina, kini telah berkembang menjadi mekanisme kerjasama internasional yang berpengaruh dengan keanggotaan yang diperluas, bro.
Lebih dari 30 negara telah secara resmi mengajukan permohonan atau menyatakan minat menjadi anggota BRICS yang baru, bro. Sehingga populasi dari anggota BRICS secara akumulasi mencapai 43% populasi dunia, bro. Dengan total nilai perdagangan mencapai 16% secara global dan menyumbang seperempat dari ekonomi global dan mencakup 1/5 dari perdagangan dunia, bro. Sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa subscribe.